Baik, terima kasih. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Ini ya materi untuk bahan diskusi ya, agar nanti ada yang kita sama-sama diskusikan ya, terutama mungkin kalau ada kendala-kendala, kemudian juga ada mungkin pengalaman juga dari yang senior-senior nih, karena saya lihat banyak sekali yang senior nih di bidangnya masing-masing tentu saja. Baik, saya akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wa qala Allah azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin rawahu Ahmad, inna awwala ma khalaqallahul qalam faqala lah uktub, qala ya rabbi wa ma aktub, qala uktubil qadara wa ma huwa kainun ilal abad, rawahu Ahmad. Wa aidan rawahul Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salih yad'u lah. Wa qala ba'dul ulama fi asarihim qayyidul ilma bil kitab. Wa aidan qala Imam Malik wa fi riwayatin qala Imam Syafi'i, al ilmu saydun wal kitabatu qayyidun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kita sudah berjumpa di diskusi how to write your textbook ya, bagaimana kita menulis buku teks Anda. Ini menjadi tema yang menarik. Sebelum saya mulai, terima kasih untuk semuanya nih yang jauh-jauh juga, ada yang dari IAIN Madura, ini teman-teman di APIC, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah, dari Institut Agama Islam Syahid Bogor juga, ada alumni juga, terima kasih di sini, dan juga mahasiswa aktif. Terima kasih untuk semuanya. Dan di sini saya sebagai pemantik saja ya Kang Adi ya sebenarnya ya. Jadi nanti kita akan lebih banyak, dan sebenarnya nih the main goal from this program ya. Jadi tujuan utama program ini Ibu dan Bapak sekalian itu adalah masing-masing dari peserta ini, partisipan ini bisa ataupun mampu menghasilkan sebuah mahakarya ya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun hasilnya orang berbicara, ini adalah sebuah mahakarya. Berarti saya akan mempush, menstimulus. Di sini ada Kang Sesep yang memiliki pemikiran-pemikiran brilian, senior tentu saya tadi Pak Jeliteng juga, dan yang lainnya banyak sekali nggak bisa saya sebutkan ini ya. Ini kita bisa diskusi banyak. Oke, sebagai pemantik ya, ini kita sebagai orang beriman tentu saja ini menjadi satu energi kuat bagi kita ya untuk how to write your own textbook ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qalam ayat 1 yang menunjukkan ada Al-Qalam. Qalam itu adalah pena ya.
Kemudian juga di Al-Baqarah ayat 79 ini berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang menulis ya kemudian berbohong dengan tulisan itu. Ini asbabun nuzulnya adalah terkait dengan orang-orang ahlul kitab yang mereka itu menuliskan ya sebuah kata-kata, sebuah kalimat tapi itu bukan dari firman Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka mengatakan yaquluna hadza min indillah ya. Ini berarti kalau kita interpretasi dalam konteks sekarang ini adalah ya seseorang yang menulis tetapi di dalamnya mengandung unsur hoax gitu ya, unsur kebohongan, di mana orang itu banyak sekali sekarang berita-berita ya. Kalau kita bicara tentang menulis itu bukan hanya sesuatu yang buku besar, kebetulan tema malam ini adalah buku ya, buku teks, tapi hanya menulis sebuah status saja ataupun sebuah berita pendek tetapi di sana ada unsur hoax ya, kebohongan, maka terancam dengan surat Al-Baqarah ayat ke-79 ini ya. Kemudian ini juga energi yang luar biasa menurut saya ketika bicara tentang menulis. Ternyata dalam keyakinan spiritualitas Islam itu bahwa apa yang disebut dengan makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah qalam ya, pena. Yang pena ini menuliskan seluruh takdir umat manusia, bahkan bukan hanya umat manusia tapi semesta dari awal sampai akhirnya. Dan riwayat Muslim memberikan satu bekalan bagi kita untuk ilmu yuntafa'u bih, yaitu au ilmin yuntafa'u bih ya, ilmu yang bermanfaat yang dia itu tentu saja salah satunya adalah dituangkan dalam sebuah mahakarya. Dan qaidul ilma bil kitab ya, kemudian al ilmu sayd wal kitabatu qaiduh, ini juga menjadi satu energi bagi kita untuk menulis. Tidak ada ruginya, tidak ada istilahnya itu membuang waktu yang sia-sia ya, tinggal kita mau atau tidak. Bahkan sebuah riwayat yang sahih yang datang dari Nabi SAW ketika beliau Fathu Mekah ya, ketika beliau berkhutbah ya, berpidato di hadapan para sahabatnya, kemudian sebagian itu ada yang tidak bisa yang sebagian menulis, sebagian itu cepat lupa, maka beliau bersabda uktub li abi syad ya, tuliskanlah apa yang keluar dariku ini ya, dari Nabi SAW itu untuk abi syad. Nah ini menunjukkan juga menulis ini adalah sebuah peradaban agung yang tidak dipisahkan from Islamic civilization. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, malam hari ini kita berbicara tentang how to write your textbook or how to write the textbook ya. Tentu saja kita awali dengan pemahaman apa sih yang dimaksud dengan textbook. Ini kita review saja sedikit ya Kang Adi ya, agar mungkin paham ya, nanti di next program kita bisa spesifik ke mungkin jurnal gitu ya, atau mungkin juga buku-buku yang sifatnya faksi gitu ya, atau mungkin spesifik tulisan-tulisan opini dan lain sebagainya. Nah malam hari ini kita berbicara tentang textbook. What is the textbook? Ya, the textbook is a book containing a comprehensive compilation of content in a branch of study with the intention of explaining it. Ya, textbook are produced to meet the needs of educator, usually at educational institution. Ya, for example, if we talk about the school books, ya, or school books are the textbook ya, and other books used in school, college, universities, and other institution ya, of course ya. Ini adalah textbook. Bahasa Indonesianya sangat simpel sekali, bahwa textbook ini biasanya diterjemahkan dengan buku teks, tapi kalau di kalangan STAIN, STAI, IAIN, IAI, kemudian juga Islamic University biasa menyebutnya dengan buku daras gitu ya. Saya sebenarnya lebih senang juga dengan istilah buku daras sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah, buku teks ya, itu lebih global gitu ya. Jadi buku teks adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti yang dinyatakan layak oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang jadi Kemendikbud lagi ya, untuk digunakan pada satuan pendidikan. Ini saya ambil dari Permendikbud nomor 8 tahun 2016 ya. Ini terkait dengan apa itu textbook. Lebih detail lagi, Muzakir mengatakan bahwa yang namanya textbook itu adalah
buku standar yang berisi pelajaran atau bahan ajar dari suatu cabang ilmu atau bidang studi dan digunakan di sekolah ataupun lembaga ya, yang kemudian dijadikan biasanya itu untuk mendapatkan sertifikat atau gelar. Ini di beberapa bagian atau di beberapa institusi ya. Biasanya ya kalau dosen ya untuk KUM ya, ada teman di untuk ASN pun dia juga meniscayakan untuk kenaikan kepangkatan itu tentu saja ada sebuah karya ataupun karya ilmiah ya, dalam bentuk karya tulis dan lain sebagainya. Ini adalah textbook. Nah, ketika berbicara tentang textbook tentu saja karakternya dia berbeda dengan buku yang sifatnya itu dia populer gitu ya. Apalagi fiksi sangat berbeda ya. Kenapa? Karena karakter dari buku teks ini dia ilmiah ya, dia bagian dari hasil riset. Kita tahu sekarang misalnya dengan kurikulum belajar merdeka dengan kampus merdekanya gitu ya, itu ada yang namanya model pembelajaran merdeka nih. Salah satunya adalah bahwa memasukkan ataupun menginserting dari hasil riset gitu ya, hasil riset yang kemudian dimasukkan ke dalam RPS ataupun juga pembelajaran. Dan buktinya mana? Buktinya di RPS dan juga nanti di buku teks ya. Ini berarti kalau buku teks berarti buku ya kita sebut sangat formal gitu ya, ilmiah. Walaupun nanti bedanya dengan reference books gitu ya, bedanya dengan buku referensi ini adalah karena buku teks ini nanti karakternya dia untuk siswa ataupun mahasiswa, maka penyampaiannya, bahasanya dan juga susunan dari kalimatnya itu adalah sesuatu yang mudah dipahami oleh siswa ataupun mahasiswa. Nah, ini karakter dari buku teks ya. Ya, unsur-unsurnya standar lah ya kalau dalam sebuah buku itu ya, judul sudah pasti. Nah, bedanya itu di sini di nomor 2 ya, ada kompetensi dasar ataupun materi pokok. Nah, ibu dan bapak sekalian yang menjadi guru ataupun dosen, biasanya kita akan sangat mudah sekali ketika menyusun sebuah buku kemudian hasil dari konversi RPS ya, sangat mudah sekali. Kenapa? Karena di sana sudah ada kompetensi dasarnya gitu ya, ada materi pokoknya gitu ya, kemudian tujuan pembelajarannya, metode yang digunakan, kemudian referensinya, sampai unsur penilaian, waktunya dan pengalaman dari peserta didik dan sebagainya. Ya, minimal di situ ada kompetensi dasarnya, walaupun sekarang lebih kepada pemahaman ya, bahan ajar ataupun materi pokok yang harus dikuasai. Nah, yang menarik juga karena buku teks itu adalah kita sebut sebagai media antara guru dengan murid, dengan siswa ataupun antara dosen dengan mahasiswa gitu ya, maka dia harus informatif ya, dan yang paling penting dia ada case study ya, tentu saja nanti ada grafik ya, bukan hanya tadi tulisan saja, pasti akan sangat membosankan.